A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai dan menyapa sobat winnerku semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Dan hari ini saya sudah membawa beberapa testimoni. Ini tujuannya untuk menyemangati panjenengan semuanya. Barangkali ada yang hampir putus asa karena berada di titik terendah atau titik nadir. Dengan menyimak beberapa kisah dari sahabat kita yang sudah tertolong, barangkali bisa menjadi motivasi untuk kita untuk terus meningkatkan iman kita yang mungkin juga sedang down. Oke sobat winnerku semuanya, kita akan simak sama-sama cerita beliau-beliau semuanya. Kita awali dari cerita Mbak Aya Askia. Dahsyatnya sholawat munjiat baru 2 hari kemarin saya rasakan. Pada saat itu sama sekali saya dan suami tidak memiliki uang sepeser pun. Saya berdoa memohon ampun sama Allah, saya menangis berpasrah pada Allah SWT. Anak saya 2 orang, anak pertama laki-laki dan yang kedua 1 tahun. Masya Allah, ketika anak saya minta uang untuk jajan, saya pun gak sanggup ngasih. Di situ saya bermunajat, ya Allah tolong beri saya rizki dari mana saja datangnya. Saya yakin dan percaya bahwa Engkau akan menolongku. Saat sujud saya berdoa pasrah. Dan pada malam harinya ada Pak RT ngasih informasi kalau suami saya dapat bansos. Saya nangis, Umi, di situ saya hanya bisa sujud syukur. Alhamdulillah atas rizki yang Allah kasih buat keluarga saya. Masya Allah, tabarakallah. Memang ketika kita diminta jajan oleh anak-anak kita yang masih kecil itu ya, kalau kita nggak bisa berikan itu rasanya teriris ya. Tapi apapun itu, jangan menjadikan kita untuk menghalalkan berbagai macam cara. Misalnya kita ambilkan pinjaman riba, karena memberikan makan dari pinjaman riba itu sama aja menyuapkan api neraka ke dalam mulut putra-putri kita yang masih kecil yang tidak tahu apa-apa ya. Percayalah bahwa Allah pasti akan menolong kita jika kita mendahulukan Allah. Oke, yang selanjutnya ini dari sahabat kita Bambang Margita. Saya bingung mau bayar cicilan motor, masih kurang 200.000. Akhirnya saya jual barang di sosial media yang harganya 250.000. Alhamdulillah setelah mendamkan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu secara istiqomah, alhamdulillah harga barang yang saya jual malah dibayar 2 kali lipat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi panjenengan bisa mencontoh beliau, istiqomahkan terus sholawat munjiatnya 11 kali setelah sholat fardu. Jika belum hafal bagaimana? Jika belum hafal panjenengan semuanya bisa baca. Baca buku sholawatnya atau dengarkan, boleh, bisa. Karena semua orang mengawali hafal dari tidak hafal dulu, ya. Dibaca terus-menerus hingga hafal. Jadi nggak perlu khawatir, nggak afdol dong. Karena semua orang yang hafal sekarang pun tadinya juga berawal dari tidak hafal dulu. Oke, selanjutnya dari sahabat kita Mbak Nita Putri, beliau sudah beberapa kali kasih testimoni. Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk hidup beliau sebab Allah ridho terhadap beliau. Yang barangkali beliau selalu istiqomah di dalam beramal soleh. Salah satunya adalah bersolawat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ikut senang dengarnya Umi. Jadi beliau itu komentar di video terakhir saya kemarin yang testimoni. Sobat Winner 100 juta lunas utangnya. Saya juga merasakan rezeki yang tiada henti mengalir Mi. Bulan lalu habis dapat bansos pemerintah 600.000. Kemarin datang teman saya ngajakin usaha bareng. Dia lihat saya senang jualan, dia tawari modal untuk ngembangin usaha online saya Mi. Gak tanggung-tanggung, saya ditawari dana 20 juta. Katanya dia udah punya uang, dia ada punya uang nganggur 20 juta. Saya belum terima Mi karena saya masih mau rembukan dengan ibu saya. Jika ibu saya iakan, kami ambil. Kemungkinan tidak untuk hanya nambahin modal jualan online saya, tapi untuk buka usaha kue bolu ibu saya, supaya hasilnya maksimal. Karena kalau hanya mengandalkan online saya yang hanya sampingan saya, rasanya nggak maksimal Mi. Soalnya kan Umi tahu saya masih kerja sama ibu Haji. Mohon doanya ya Mi, semoga ini jadi jalan terbaik buat saya dan keluarga. Terima kasih Umi untuk bimbingannya selama ini. Saya jadi semangat ibadah dan sholawat karena video-video Umi yang menginspirasi saya. Dari mulai hutang 70 juta yang lunas tanpa nyentuh riba, dapat handphone Samsung sesuai keinginan yang saya butuhkan, dapat lagi bansos sampai sekarang rezeki ngalir saja terus Mi. Tapi saya belum pernah ngasih Umi apapun, Masya Allah. Gak perlu ngasih saya apa-apa. Semoga Allah balas kebaikan Umi dengan kebaikan dan kemuliaan untuk Umi sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Tidak usah berpikir untuk memberi saya apa. Panjenengan mendoakan saya saja itu saya sudah sangat bahagia. Terlebih mendoakan saya supaya Allah karuniakan kesehatan untuk saya. Itu yang sangat saya butuhkan. Jadi buat sobat winnerku semuanya, kalau Allah sudah ridho terhadap satu hamba, itulah seperti Mbak Nita Putri ini, beliau dulu pertama kali kasih testimoni itu, beliau punya amanah hutang 70 juta. Saya ingat sekali karena beliau sering komentar. 70 juta rupiah, awal mulanya dilunasi setengah, ya kan, karena utang 70 jutanya ini riba. Dilunasi setengah, dibantu gitu kan oleh bos beliau, Bu Haji itu tadi ya, yang berhati baik, dermawan. 35 juta dipinjamkan tanpa riba, dicicil dari potong gaji, terus selesai 35 jutanya lagi ditolong lagi oleh Bu Haji lagi. Dan itu pun beliau pada saat menginginkan handphone, beliau butuh sekali handphone untuk menunjang pekerjaan beliau dan usaha online beliau. Beliau sholawatin lagi gitu. Beliau istiqomahkan terus sholawat munjiat dan sholawat Jibril serta sholawat Nabi. Beliau baca sesuai dengan apa yang saya sampaikan di channel saya. Sholawat munjiatnya 11 kali setelah sholat fardu. Sholawat Nabi dan Jibrilnya beliau bagi juga 200-200 kali setelah sholat fardu. Dan alhamdulillah handphone juga beliau dapatkan gratis. Waktu itu juga Bu Haji lagi yang memberikan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau Allah sudah ridho itu ya buat hambanya, Allah bukakan jalan itu mudah sekali yang tadinya nampak sulit. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dari arah yang Allah kehendaki. Jadi buat panjenengan semuanya, mungkin sekarang ini panjenengan merasakan hidup panjenengan itu sulit sekali. Jangan pernah berputus asa. Kalau kita berpikirnya pakai akal kita, tentunya akal kita ini memiliki keterbatasan. Tetapi jika kita percaya bahwa Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha Memberi,
kepada hambanya yang dikehendaki tanpa batasan. Allah maha memberi tanpa batasan. Jadi percayalah sobat winnerku semuanya, kondisi panjenengan yang sekarang ini sulit itu hanya sementara. Itu hanya ujian. Ujian itu hanya menguji kesabaran dan keimanan kita. Bersabarlah. Niscaya Allah akan datangkan pertolongannya untuk kita sesegera mungkin. Oke sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Mohon maaf jika ada penyampaian-penyampaian saya yang kurang tepat. Boleh disampaikan kritik, saran, masukan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.